udah memasuki bulan Desember, dimana ntar lagi kita bakal masuki tahun 2022. Ya nih, gak kerasa juga ya, berarti udah hampir 2 tahun nih kita sekolah online, sekolah minggu online, terus juga kalau jalan-jalan harus pakai masker, terus juga harus diem di rumah. Bener-bener. Ya aku berharap sih semoga tahun depan kita udah bisa ibadah bareng-bareng di tempat ini, yang amin. Nah tentunya teman-teman masih semangat dong memuji Tuhan walaupun di rumah aja. Sekarang kita siapkan hati kita angkat pujian Kaulah Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami menyiapkan waktu kita untuk-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa duduk manis, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami juga agar kami dapat menyimak dari awal hingga akhir tanpa gangguan apapun. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Salah, tadi kan kamu bilang katanya kalau kita itu udah masuk ke bulan Desember. Nah, berarti kamu ngerasain gak sih kayak vibes yang bikin senang gitu, bikin excited gitu? Ada gak? Apa ya? Senang. Tunya senang kenapa sih? Apa ya? Ada lilin. Senang sama lilin. Oh, bentar lagi aku ulang tahun, Mel. Iya bener sih, ulang tahun. Iya. Tapi bukan kamu yang ulang tahun. Siapa dong? Siapa kamu? Bukan tahu. Kamu tuh ya udah kenal dia dari lama banget. Dia juga udah kenal sama kamu dari lama Siapa banget. ya teman-teman, tahu nggak yang ntar lagi ulang tahun siapa? Siapa ya? Cluenya dong, clue lagi. Nih, ini aku kasih yang gampang banget. Iya. Yaitu raja kita. Oh, kalau gitu mah tahu. Tuhan Yesus kan? Yups, bener banget. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Yang pastinya dia itu membawa kebahagiaan buat Kita kita juga. Maka dari itu, yuk kita sambut Kita sambut sama-sama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. Hai gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatiku gembiralah bersama
Berarti sekarang tuh lagi suasana-suasana Natal, dimana kalau misalkan nonton TV tuh banyak nggak sih Pel film-film yang seru-seru tentang Natal? Ya banyak banget, aku sering nonton tuh. Wah ya? Iya. Kamu sering nonton film apa? Aku sih sering nontonnya film Home Alone. Oh iya bener. Teman-teman semua pasti suka nonton dong di TV film-film Natal gitu Iya. ya. Kalau menurut kamu film-film Natal di TV-TV itu gimana sih Pel? Menurut aku sih itu keren banget, tau gak sih? Jadi kayak ada hal-hal yang mustahil gitu. Sebenarnya kalau Oh di iya, kehidupan nyata bener-bener. mustahil kan? Bener-bener. Tapi itu tuh kayak terjadi gitu. Oh, Kayak iya. ajaib banget. Bener-bener banyak banget ya film-film Natal tentang keajaiban gitu, Iya. magic gitu kan. Nah aku juga punya nih satu lagu tentang keajaiban Natal. Kita sama-sama bangkit berdiri ya teman-teman, dan ikutin gerakan kita. Oke. Keajaiban Natal. Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena kado bagus, tapi karena bayi Kristus telah lahir bagi kita umat manusia. Dia juru selamatku, dia juru selamatku bagi kita umat manusia. Lagi ya. Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal, yeay! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena kado bagus, tapi karena bayi Kristus telah lahir bagi kita umat manusia. Dia juru selamatku, dia juru selamatku bagi kita umat manusia. Nah, kalau dari tadi kita kan udah bilang ya kalau Natal itu membawa kebahagiaan, membawa Bener. keajaiban. Itu tentunya semua karena Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau memuji Dia juga, dan kita nyanyikan nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah memuji Tuhan dengan baik. Dan berkatilah teman-teman supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan berkatilah guru-guru sekolah minggu yang menceritakan firman Tuhan supaya berjalan lancar. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Gerald atas doanya dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua. Wah, kalian tetap semangat ya. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita. Ayo, sekarang saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Kalian siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Nah, hari ini Tante punya gambar seperti ini. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar baju tradisional dari negara Tiongkok atau negara Cina. Sekarang gambar yang berikutnya. Nah, siapa yang tahu kalau ini gambar apa nih? Ada yang tahu? Iya, masih sama ya. Ini adalah gambar baju, tapi baju tradisional dari negara Jepang. Nah, sekarang kalau yang berikutnya. Wah, ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar jubah. Jubah yang terbuat dari bulu unta. Wah, siapa nih yang mau pakai jubah seperti ini? Ada yang mau? Adik-adik, dulu ada seorang utusan Tuhan yang memakai jubah seperti ini, ya. Jubah yang terbuat dari bulu unta. Wah, siapa ya kira-kira utusan Tuhan ini? Ayo kita dengarkan cerita Alkitab hari ini. Dulu ada seorang imam yang sudah sangat tua, bernama Bapak Sakaria. Istrinya bernama Ibu Elizabeth. Suatu hari Bapak Sakaria ini sedang berada di bait Allah untuk melayani Tuhan. Nah, tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan dengan sinar yang sangat terang. Wah, Bapak Sakaria ini terkejut, kaget. Wah, nah, adik-adik, ternyata malaikat Tuhan ini ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada Bapak Sakaria. Sakaria, doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Wah, bagaimana mungkin? Saya dan istri saya ini sudah tua. Kami tidak mungkin punya anak, tidak mungkin memiliki anak. Malaikat itu katakan, engkau tidak percaya kepada apa yang Tuhan pesankan. Mulai hari ini engkau tidak dapat berkata-kata. Engkau akan menjadi bisu. Wah, ternyata benar adik-adik. Karena tidak percaya kepada apa yang Tuhan firmankan, tiba-tiba Sakaria menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata. Nah, singkat cerita, apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Ibu Elizabeth ini mengandung, dan setelah tiba waktunya, dia melahirkan seorang anak laki-laki, seperti yang malaikat Tuhan katakan. Nah, akhirnya Bapak Sakaria ini menamai dia Yohanes, seperti pesan yang disampaikan oleh malaikat tadi. Nah, adik-adik, Yohanes ini akhirnya diasuh oleh Sakaria dan Elizabeth. Makin lama dia bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Dan Tuhan memilih Yohanes ini untuk menjadi utusan Tuhan. Wah, utusan Tuhan itu artinya orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, memberitakan kebenaran yang dari Tuhan. Nah, karena saat itu memang masih banyak orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup yang tidak benar. Nah, tapi Tuhan itu mengasihi. Dia utus hambanya untuk menyampaikan kebenaran supaya mereka semua
boleh bertobat. Dan hari itu ya, ketika Yohanes sedang berada di padang gurun, banyak orang yang sedang berkumpul dari Yudea, dari Galilea, dari berbagai daerah. Wah, saat itu juga Yohanes menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Hai orang-orang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Berkata lagi, bertobatlah, kalian harus menerima Yesus supaya kalian hidup dalam kebenaran, supaya kalian diselamatkan. Wah, orang-orang yang saat itu mendengar seruan Yohanes, mereka menerima. Wah, puji Tuhan ya, mereka menerima apa yang disampaikan oleh Yohanes. Mereka mulai menyadari, ya benar, kami sering kali hidup dalam dosa. Saat ini kami masih sering ya, ada yang saling membenci, ada yang tidak taat, ada yang menyembah kepada dewa-dewa, ada yang tidak jujur. Pokoknya mereka pada saat itu masih banyak yang hidup dalam dosa. Dan apa yang Yohanes katakan itu, mereka mau menerimanya, adik-adik. Nah, mereka berkata, Yohanes, kami mau tinggalkan dosa kami mau hidup benar, kami tidak mau lagi hidup dalam penderitaan. Nah, Yohanes sangat senang sekali. Dan sebagai tanda bahwa mereka mau bertobat, mereka mau hidup benar, mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Nah, baptis itu artinya meninggalkan perbuatan dosa mereka untuk hidup baru, hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari itu Yohanes ya membaptis orang-orang yang bertobat. Mereka dibaptis di Sungai Yordan. Nah, makanya Yohanes ini sering disebut juga Yohanes Pembaptis, karena dia banyak sekali membaptis orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus untuk membawa mereka kepada hidup yang benar. Nah, adik-adik, akhirnya hari itu banyak sekali orang-orang yang bertobat. Mereka memberikan diri mereka mau menerima kebenaran itu. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kepada kebenaran dan memberikan kerajaan surga bagi semua yang percaya kepadanya. Wah, sangat luar biasa sekali adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ayo, mungkin ya ada di antara kita semua yang masih hidup dalam dosa, hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita ini semua adalah manusia yang berdosa. Nah, mungkin masih ada yang suka melawan kepada orang tua, masih suka berbohong, tidak taat, nah, atau masih banyak hal-hal lain yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini, ayo kita bisa datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kita mau buang setiap hal-hal yang tidak baik, setiap dosa-dosa itu, dan kita mau berbalik. Kita mau hidup benar dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menuntun kita kepada hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah menerima pengampunan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan Yesus yang ingin membawa kita untuk hidup benar, bukan hidup dalam dosa, tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa ceritakan kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, ya, kepada siapapun yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita. Nah, dengan seperti itu kita sudah menjadi utusan-utusannya Tuhan, melalui kesaksian kita, melalui perbuatan kita.
Sehingga mereka juga bisa dimenangkan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, supaya kita lebih yakin, lebih semangat lagi, ayo kita buka ayat Alkitab kita hari ini sebagai ayat hafalan dalam Matius 3 ayat yang kedua. Ayo kita buka bersama-sama. Matius 3 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, 1, 2, 3. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini seruan untuk kita semua ya, untuk bertobat. Yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Ayo sama-sama kita terus menerima Yesus di dalam hati kita, terus hidup di dalamnya, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, yuk kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama akan lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kalau ada di antara kami yang masih hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tidak menyenangkan hati-Mu, kami mau Tuhan membuang setiap hal-hal yang tidak baik. Kami mau buang semuanya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan mengampuni kami. Dan kami mau percaya kepadamu Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan yang akan menuntun hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk kami berada di dalam setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Kami mau hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah. Kami berjanji, kami akan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami semua dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Kami menjadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini, memberkati teman-teman kami, memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mau semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sampai di sini ya, tetap semangat, tetap setia sama Tuhan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.